Tunjuk pertama bagi orang yang masih hidup, bila menjadi atau menginginkan ingin menjadi khair seperti tadi yang disebutkan, berita baiknya ternyata disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 71, posisi paling kiri sebelah atas di kitabnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita bacakan hadisnya, semoga kita termasuk di dalamnya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Man yuridillahu bihi khairan, siapapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man itu dalam bahasa Arab disebut dengan ismun mausulun yadullu 'ala al-'amiyah. Kata sambung yang menunjuk pada subjek, objek bentuknya umum. Baik laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, kaya, fakir, man. Seakan Nabi ingin mengatakan man, siapapun, tak peduli siapa dia, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, siapapun, yuridillahu bihi khaira, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan berubah jadi orang baik, khair. Saat hidupnya khair, wafatnya khair. Apa tanda pertamanya? Yufaqqihhu fid din. Bukan dunia yang diberikan, bukan harta yang diluaskan. Kata Nabi, maka orang ini akan diberikan bimbingan pada jiwanya, dilembutkan hatinya, diringankan langkahnya, dibimbing untuk mau belajar sebagian dari tuntunan agamanya. Allahu Akbar. Hari ini hari Ahad, kemacetan terjadi di mana-mana. Setiap orang sibuk dengan aktivitasnya. Ada yang pergi ke tempat rekreasi, ada yang pergi bertamasya, ada yang pergi bercengkrama. Demi Allah saya katakan, dari sekian banyak manusia yang tengah beraktivitas, Allahu Akbar, Anda yang terpilih oleh Allah di hari ini untuk diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, diundang langsung ke tempat terbaik di muka bumi, di rumah Allah, bukan di rumah yang lainnya. Untuk apa? Yufaqqihhu fid din, untuk belajar dari sebagian tuntunan agama-agama Allah Subhanahu wa taala. Saat orang lain belum diberikan nikmat ini, ternyata kita yang diundang. Boleh jadi ini tanda pertama dari Allah ingin menjadikan kita berubah menjadi orang-orang baik dalam pandangan Allah dan Rasul-Nya. Saudara-saudariku, kalau Allah sudah ringankan langkah Anda, lembutkan hati Anda, dibimbing sampai ke rumahnya ini, belum terfikir juga oleh Anda untuk berubah menjadi lebih baik, dengan cara apa lagi Allah mesti mengingatkan Anda sebelum kita berpulang? Karena itulah perhatikan ciri orang-orang baik. Sampai sebelum masa Nabi SAW, maaf ya, seburuk-buruknya manusia ketika akan berubah, tanda pertama ini selalu dilekatkan. Ada orang yang pernah membunuh sampai 99 orang, bahkan digenapkan sampai 100. Ketika konsultasi ingin berubah menjadi orang baik, apa yang ditunjukkan oleh ulama setempat? Kata beliau, hajir ila huna, pindah kamu ke tempat itu, karena di sini ada keburukan-keburukan yang membuat engkau selalu jauh dari Allah. Pindah ke tempat itu, belajar dari seorang syekh di sana tuntunan tentang agamamu. Demi Allah kami katakan, ketika orang ini berniat berubah, baru melangkahkan kakinya beberapa masa, kadar Allah tiba-tiba di jalan, belum sampai ke tujuan Pak, belum sampai di pertengahan, tiba-tiba maut datang lebih cepat dari apa yang ia duga. Kullu nafsin dha'iqatul maut, wafat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Perhatikan, pembunuh 99 orang, hidupnya lumur dengan maksiat, memiliki keinginan untuk berubah, ingin ikut ta'lim, belum sampai ke tempat ta'lim, maut datang menjemput yang bersangkutan. Dalam kisah ini disebutkan bahwa dakhalal jannah, orang ini karena niat dan perjuangannya menggugurkan dosa-dosanya, perjalanannya menghadirkan pahala baru bagi dirinya. Dakhalal jannah, masuk surga dia. Bahkan turun ayat Quran mengisahkan kisah ini. Quran surah keempat An-Nisa ayat ke-100 itu, posisi paling kiri sebelah bawah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah.
Dan siapapun yang berniat keluar dari tempat ia tinggal, kemudian dia memiliki keinginan untuk mulai berubah karena Allah dan Rasulnya, tapi tiba-tiba baru dia melangkah, kemudian maut datang lebih cepat dari apa yang ia duga, kata Allah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Orang ini telah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terbayangkan oleh Anda teman, membunuh 99 orang, hidup larut dalam maksiat, ingin merubah, belum sampai ke tempat tujuan, wafat, masuk surga. Anda tanyakan pada diri Anda, pernahkah membunuh orang sampai dengan hari ini? Masya Allah. Maksiat apa yang pernah Anda kerjakan sebandingkah dengan orang tadi? Bila 99 orang telah dibunuh orang tadi, orang yang telah membunuh orang lain mau berangkat ta'lim, belum sampai ke tujuan, dosanya diampuni oleh Allah, maka bagaimana dengan orang yang belum pernah membunuh orang lain, sampai di tempat ta'limnya dia niatkan karena Allah, dia ikuti petunjuk Rasulullah, maka lebih berhak kita mendapatkan yang lebih baik dibandingkan dengan yang tadi. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua nikmat lebih dari apa yang tadi disampaikan.